Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali di latihan i'rab Tamyiz 2, metode tamyiz. Alhamdulillah sudah sampai kepada surat Asy-Syams. Mudah-mudahan cuma satu kali pertemuan, ya. Ya, jadi insya Allah cuma satu. Ya, soalnya ya. Nanti insya Allah kita akan lihat bagaimana ininya, ya. Mudah-mudahan cuma dalam waktu 45 menit ke depan atau 50 menitan. Mudah-mudahan selesai dalam satu pertemuan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kita pertama seperti biasa merekap dulu yang akan kita bahas bagian-bagian dari surat Asy-Syams berdasarkan bagian-bagiannya, ya. Yang pertama adalah sumpahnya, dan ini sumpah yang sangat banyak, ya. Ini diantara surat yang sumpahnya paling banyak, ya. Diantara surat yang paling banyak sumpahnya. Maksudnya dikumpulkan satu sumpah di satu bagian dengan sumpah yang banyak, ya. Wasyamsi waduhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yakshaha was-sama'i wa ma banaha wal ardi wa ma tuhaha wa nafsi wa ma sawaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Ya, ini semua baru sumpahnya, belum masuk ke jawaban dari sumpah. Justru jawaban dari sumpah ringkas, ya. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha, ya. Jadi dua, karena digabungkan waw, jadi inilah jawaban sumpah. Dengan banyak sumpah tadi hanya untuk menyatakan qad aflaha man zakkaha, berarti saking agungnya qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha, ya. Jadi untuk dua hal yang amat penting, saking banyaknya Allah gunakan sumpah untuk dua hal yang penting tersebut. Nanti insya Allah kita bahas bagian kedua, yaitu tentang kaum Samud, ya, dan Nabi Solih, ya. Kazzabat Samudu bitagwaha izim ba'asa ashqoha, ya. Dia jadi istinafiyah, bikin kalimat baru, ya. Kemudian jumlah ma'tufah, fa di situ, ya, adalah ini kazzabat Samud, ya. Kazzabat Samud bitagwaha izim ba'asa ashqoha, ya, setelah dia menyambung jumlah yang tadi istinafiyah tadi. Faqala lahum Rasulullahi naqatallahi wa suqiyaha, ya. Ini masih tersambung ke jumlah istinafiyah di atas. Kemudian lagi fa lagi, ya. Fakadzabuhu fa'aqruha. Melanjutkan lagi di jumlah faqala lahum. Sedangkan fa'aqruha yang saya hitamkan ini sebenarnya wasuqiyaha itu adalah kalau misalkan ini faqala lahum Rasulullahi, ya, itu sebenarnya ada kata ini, ya, kata yang dikira-kira fi'il amr, ya, kemudian naqatallahi wa suqiyaha, ya, itulah maf'ul dari fi'il amr yang dikira-kira, ya. Berhati-hatilah terhadap unta betina Allah dan minumannya, ya, Jadi wasuqiyaha ini adalah waw untuk melanjutkan naqatallahi, ya. Naqatallahi. Sedangkan yang di bawah fa'aqruha adalah melanjutkan kazzabuhu, ya. Jadi itu, ya, kazzabuhu fa'aqruha. Adapun fakazzabuhu fa'aqruha melanjutkan faqala lahum, ya. Begitu, ya. Jadi faqala lahum, ya, Rasulullahi. Nah, kemudian naqatallahi wa, ya, jadi naqatallahi wa itu melanjutkan naqatallahi wa suqiyah. Jadi bukan wa melanjutkan faqala, ya, bukan, ya. Bukan berarti faqala Rasulullah faqala lahum Rasulullahi naqatallahi wa. Jadi bukan wa-nya di faqala, bukan. Wa-nya di naqatallahi wa, ya, jadi wa. Sebagaimana yang kedua, fakadzabuhu fa'aqruha. Fa'aqruha
melanjutkan kadzabuhu, ya. Sedangkan fakadzabuhu itu melanjutkan faqala, ya. Jadi ini saya bedakan warna agar membedakan kalau fa yang di situ, fa yang di hitam tebal ini itu dia melanjutkan jumlah yang sama yang ini dengan dia yang di sebelah kanannya, ya. Yang di sebelah kanannya persis, ya. Adapun yang abu-abu dia melanjutkan di atasnya. Ya, macam faqala melanjutkan di atas, fakadzabuhu melanjutkan di atas, ya. Lagi-lagi di sini fadamdama alaihim rabbuhum bitanbihim fasawwaha, ya. Jadi lagi-lagi fadamdama melanjutkan fakadzabuhu. Fasawwaha melanjutkan fadamdama, ya. Ya, fasawwaha melanjutkan fadamdama, ya. Jadi ini bedanya, ya. Jadi karena fadamdama kemudian fasawwaha, ya itu, ya. Jadi itu dia satu kalimat, fa itu untuk diberlaku sekalimat itu. Adapun fadamdama berlaku untuk melanjutkan kalimat sebelumnya. Fasawwaha melanjutkan kalimat yang satu bagian dengan dia yang fadamdama itu, ya. Lagi. Kemudian wala yakhafu uqbaha, dia adalah hal dari sawwaha, ya. Sawwaha yang di atas tadi dia punya hal yaitu wala yakhafu uqbaha. Jadi cuma dua bagian. Ya, mudah-mudahan kalau cuma dua bagian, tapi agak panjang ini pembahasannya. Tapi saya berharap sekali ini cuma satu pertemuan. Ya, insya Allah bisalah satu pertemuan. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Dimulai pasti dengan jumlah ibtidaiyah, ya. Ya, yang tadi wasyamsi waduhaha. Lupa saya ini di sini. Jadi wasyamsi itu keduanya terhubung pada uqsimu bisyamsi, ya. Jadi itu uqsimu bisyamsi atau aqsamallahu bisyamsi, ya. Allah bersumpah dengan matahari, ya. Wa al-atfu melanjutkan qasam, ya. Kemudian duhaha, ya. Duhaha adalah muqsam bihinya lagi, ya. Ya, melanjutkan sumpahnya lagi. Wa melanjutkan lagi sumpahnya lagi, ya. Al-qamari, ya, muqsam bihi, ya, jadi masih sumpah. Idza talaha dzaraf madzruf terhubung kepada fiil yang dikira-kira tadi di atas, ya. Aqsamallahu bisamsi bi al-qamari atau uqsimu bi, ya, bisa dua. Aku bersumpah atau kalau dalam fi'lul madhi, kalau dalam fi'lul mudhari uqsimu, ya. Kalau dalam fi'lul madhi, ya, aqsama, ya, aqsamallahu, ya. Aqsamallahu, af'ala, ya, af'ala. Ya, af'ala harus ada fi'ilnya karena dia huwa, af'alallahu, ya, aqsamallahu, ya. Kalau dia ini aqsamallahu bi al-qamari. Jadi wa itu merepresentasikan aqsamallah bi, ya. Aqsamallahu bi apa? Jadi wa menggantikan aqsamallahu bi, ya. Idza talaha dzaraf madzruf terhubung pada yang tadi, ya. Talaha fi'lul madhi dan maf'ulnya, ya. Fi'lul madhi tala, ha menjadi maf'ulnya, ya. Nanti akan dibahas kemana ini, ya, kembalinya, ya. Ya, lanjut. Waw al-qasam, ya. Waw qasam, ya. Kemudian al-qamari muqsam bi. Belum saya sempat edit, ya. Ya. Harusnya, ya, wal qamari idza talaha wan nahari, ya. Harusnya wan nahari. Ya. Harusnya yang ketiga an-nahari di situ, ya. Idza ini juga belum sempat diedit, asta. Ini jallaha, ya, harusnya idza jallaha. Sama dia, sama persis. Sama persis, cuman tinggal diganti. Insyaallah di versi PDF akan saya ganti, ya. Kayaknya itu ada di slide setelah ini. Saya lupa hapus yang ini, harus kayaknya dia setelah ini. Ya, kita bahas dulu wasyamsi wa duhaha, ya. Wasyamsi wa duhaha itu adalah Allah bersumpah dengan matahari dan cahayanya, ya, dan siangnya. Duha diartikan oleh para ulama, ya, adalah siang, ya. Duha itu siang, ya, merepresentasikan siang. Li'anna daw'us syamsi adh-dhaharatu huwan nahar, ya, karena
seterik-teriknya siang, seterik-teriknya matahari ada pada waktu siang, ya, gitu ya. Kenapa waduha? Matahari dan cahayanya di pagi hari, ya, dan sinarnya di pagi hari, ya. Sinarnya di siang hari bahkan, ya, yang mengartikan nahar. Ad-duha itu an-nahar, awalun nahar. Jadi makanya duha, waktu duha, para ulama bilang waktu duha yang paling utama justru menjelang zuhur. Waktu duha yang paling utama menjelang zuhur. Makanya ada ulama yang datang ke masjid di awal waktu sebelum zuhur, maksudnya setengah jam sebelum zuhur, untuk sholat duha dulu. Jadi sambil nunggu masjid, sambil nunggu azan zuhur, ya, dia ke masjid jam, misalkan kalau jam 12 zuhur, di jam 11.30 lah, 11.30, 11.20 sudah ke masjid duluan untuk sholat duha. Itu yang dikenal, ya. Jadi udah di akhir, udah mendekati zuhur. Jadi ketika matahari panas-panasnya, ya, makanya di sini wasyamsi waduhaha. Allah bersumpah dengan matahari, ya. Dan yang paling berhubungan erat dengan matahari ketika dia paling paling terang, ya. Cahayanya yang paling tampak, ya, ketika waktu duha, ya, di awal waktu, di menjelang tengah hari. Qala Qatadah, kata Imam Al-Baghawi, huwan nahar kulluh, ya. Dia adalah seluruh waktu siang. Jadi duha kadang juga dibilang seluruh waktu siang adalah duha. Jadi sebelum matahari meredup, ya, duha. Cuman yang kalau dalam istilah sholat duha, maka dia cuman sampai waktu zuhur, ya, sampai waktu zuhur, sebelum matahari tergelincir, ya, sebelum waktu diharamkan itu selesai waktu duha. Wal qamari idza talaha, dan bulan apabila mengiringinya, ya. Ya, nah di sini Imam At-Tabari dikatakan Imam Ibnu Katsir, ha di sini kan ada ha duhaha, ya, talaha, jallaha, ha semua kembali ke matahari, ya. Kembali ke matahari, demi matahari dan siangnya matahari, ya. Dan di waktu siangnya matahari, ya. Dan di waktu duhanya matahari, ya. Itu ya. Jadi di waktu panasnya matahari. Wal qamari idza talaha, dan demi bulan apabila mengiringi matahari, ya, gitu ya. Jadi demi bulan mengiringi apabila ketika dia mengiringi matahari. Ha di sini kembali ke asyams, ya, ha itu, ya, kata Imam At-Tabari, ya. Jadi adapun wal qamari idza talaha itu sumpah yang menyatakan bahwa bulan itu saling mengiringi bersamaan dengan matahari, ya. Disebutkan dari Ibnu Zaid bahwasanya al-qamaru yatlus syams, ya, yatlus syamsa nisfas sahril awal, ya. Jadi di bulan Hijriyah di 15 hari pertama, ya, bulan mengiringi matahari. Wa tatluhu nisfal akhir, ya. Kemudian sebaliknya, mulai waktu 16 sampai 30 justru mataharilah yang mengiringi bulan, ya. Fa amma nisful awal fa huwa yatluha, ya. Ya itu makanya di awal itu, ya, maka bulan, ya, yang mengiringinya. Jadi makanya bulan agak redup, ya. Wa takunu amamahu wa huwa wara'aha, ya. Sehingga matahari itu di depannya, ya, sehingga bulan tersebut di depannya dan dia di belakangnya, ya, dan matahari di belakangnya. Fa idza kana nisful akhir, apabila sudah lewat setengah bulan, ya, sudah bagian 15 bulan ya, pertengahan bulan, kana huwa amamaha, ya, dan dia ada di depannya, ya, dan mendahuluinya, watalihi hiya, ya, ya, mendahuluinya dan mengiringinya, ya. Jadi dia, ya, jadi makanya dia mendahuluinya dan mengiringinya. Makanya ketika dari antara semakin dekat matahari di antara 13, 14, 15, itu kan sudah mulai bergantian posisi.
bergantian posisi sehingga bulan pas di tengah-tengah, pas 15 ya. Kan paling terang ya, bulan purnama yang paling terang itu karena pas berpapasan matahari. Akhirnya 17-18 mulai mulai gelap lagi bulannya ya. Jadi itu ya. Jadi ini penjelasan Ibnu Zaid tentang ya wal qamari idza talaha. Kemudian saya yakin itu ada di situ lain, ya kan? Ya, wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha, ya. Wa al-atfu melanjutkan qasam dari asy-syams tadi, masih dilanjutkan terus sampai di sini an-nahari muqsam bih, ya, idza jallaha dzaraf madzruf terhubung pada fi'il uqsam bih, aqsamallahu bi atau uqsamu bi, ya. Boleh fi'lul madi itu atau boleh fi'lul mudhari. Kalau mudhari ana, kalau maldi huwa yaitu Allah ya. Nah, nah, idza jallaha ya adalah dzaraf madzruf karena idza syarat tapi dia juga dzaraf terhubung pada ya jallah fi'lul madhi dan maf'ulnya ya. Ya. Wa al-atfu melanjutkan lagi syams tadi. Jadi dia ma'tufa masih melanjutkan qasam. Al-laili muqsam bih ya. Idza yaghshaha ya dzaraf mazruf sama seperti tadi terhubung pada fiil yang dikira-kira. Yaghshaha fi'lul mudhari dan maf'ulnya. Mudhari marfu dan maf'ulnya. Ya. Wan nahari idza jallaha ya apabila siang idza jallaha ketika tampak ya ketika menampakkan mataharinya ya kan jallaha menampakkan matahari ya ketika siang matahari itu tampak ya kan itu kan matahari menampakkannya yaitu menampakkan matahari ya ketika siang menampakkan matahari kata Imam Ibnu Katsir ini persis seperti yang sudah kita bahas di surat Al-Lail wan nahari idza tajalla ya dan malam dan siang ketika terang benderang ya ketika cahayanya terang benderang ya kemudian bagian selanjutnya walaili idza yakshaha dan demi malam ketika malam tersebut kegelapan malam yakshaha menutupi matahari ya ketika kegelapan malam yaksha syamsa ya menutupi matahari fayazhabu bidu'iha inda sukutiha ya seperti sebagaimana dikatakan oleh Mujahid dan selainnya ya. Jadi karena malam telah menutupi matahari ya, matahari telah terbenam, maka cahayanya hilang ya apabila malam yang menutupi cahaya matahari ya. Kata Imam Ibnu Katsir wa amma Ibnu Jarir fakhtaro audad domiri fi dzalika kullihi ala syams ya. Sebagaimana kita sudah lihat tadi, semua tadi wan nahari idza jallaha wal laili semua yang di belakang dari atas sampai sekarang itu kembalinya ke asyams kata Ibnu Katsir bahwa Ibnu Jarir berpendapat demikian. Li jarayani zikriha ya. Jadi untuk kembali kepada matahari. Wa qala fi qawlihi walaili idza yakshaha yakni idza yaksha syamsa hina taghribu fatuzlimu al-afaq ya. Jadi Imam Ibnu Katsir menafsirkan ketika Allah berfirman walaili idza yakshaha yaitu ketika matahari ya, ketika kegelapan menutupi matahari pada waktu terbenamnya ya sehingga gelaplah seluruh cakrawala ya bahkan ada sebuah riwayat tapi tidak disandarkan ke Rasulullah SAW mungkin dari Israiliyat ya bahwa Allah berfirman ya ketika malam tiba gosya ibadi kholqil azim hamba-hambaku telah ditutupi oleh makhlukku yang besar ya yaitu kegelapan ya yaitu malam telah menutupi cahaya
yang yang sebelumnya terang benderang. Falailu yahabuhu, ya, sehingga dan malam takut kepada Allah, ya, malam takut kepada Allah. Walladzi khalqahu ahaqqo an yahaba, ya, dan dan zat yang ditakuti malam lebih berhak untuk ditakuti, ya, untuk berhak dia takuti malam, ya, malam saja bisa menutupi ini eh, cahaya yang terang siang, takut kepada Allah, ya, maka sudah menjadi hak bagi malam untuk takut kepada zat yang menciptakannya, ya, zat yang menciptakan kegelapan, ya, harusnya kegelapan itu sendiri takut kepada yang menciptakannya. Ya, kemudian lanjut, was sama'i wa ma banaha wal ardi wa ma tohaha, ya, was sama'i wa ma banaha, wa al-atfu masih melanjutkan kosam, as-sama'i muqsam bih, ya, wa al-atfu. Nah, di sini ma di sini, ya, bisa bermakna mausul, bisa bermakna masdar, ya, ma banaha, ya. Wa ma banaha, lihat ini mengartikan ma kalau dia masdar dan mengartikan ma kalau dia mausul beda, ya. Jadi beda jauh, ya. Makanya di situ penentuan dia ma, tapi ini memang perbedaan di kalangan ulama. Apakah dia ma masdar atau ma mausul? Nanti akan kita bahas setelah bahas i'rabnya. Ya, wa al-atfu al-ardi muksambi, wa al-atfu untuk al-ardi, ya, melanjutkan muksambi, melanjutkan al-ardi, ya, atau melanjutkan muksambi. Nah, di sini, ya, kalau ma itu mausul, ya, berarti dia melanjutkan al-ardi atau as-sama. Kalau dia ma masdar, berarti dia melanjutkan kosam, ya. Ma di situ sebagai muksambih, ya. Ya, ini yang agak ini, karena belum tahu ini tidak apa-apa, ini sebagai pengetahuan saja. Ya, karena cuma tahu mausul tidak apa-apa. Jadi ma tohaha, ya, mausul silah atau masdar, ya. Nah, ya, yuhtamalu, kata Imam Ibnu Katsir, yuhtamalu antakunu ma hahuna masdariyah, ya. Boleh dibawa ma di sini, ma yang ini, wasama'i wama banaha, ya, ma banaha dan ma tohaha, itu bisa dibawa ke makna masdar. Bimakna, dengan makna wasama'i wa bina'iha wa huwa qawlu Qatadah, ya. Wa huwa qawlun Qatadah, ya. Artinya, ya, wasama'i wa bina'iha, ya, demi langit dan apa namanya, ketinggiannya, ya, jadi bangunannya, maksudnya yang terbina itu kan membangun, ya, bina ilmu, membangun ilmu, ya, bina yang dibangun, apa ya namanya, jadi ada bangunan-bangunan, jadi langit itu di atas, ke atas itu kan dibangun, ya, dibangun Allah ke atas, jadi ada langit, ada di atas langit, ada langit, di atas langit ada langit lagi. Nah, itu, ya. Jadi itu maksudnya, ya. Nah, ini. Nah, ya. Wayuhtamalu antakuna bimakna man. Ya, jadi ma di sini bisa bermakna man, yaitu mausul. Ya, kalau tadi diartikan masdar ma, kalau diartikan man juga bisa. Ya, man banaha. Berarti itu wasamai wabaniha, ya, wabaniha, ya, wabaniha, ya. Jadi demi langit dan demi zat yang membangunnya. Nah, kan beda kan? Kalau tadi masdar, ya, ini yang dipakai di terjemahannya pakai, ya, mereka lebih condong ke masdar, ya. Wasamai, demi waktu malam, demi langit dan pembinaannya dan ketinggiannya serta bangunan-bangunannya, ya, itu ya maksudnya, dan bangunan-bangunannya, ya, langit dan bangunan-bangunannya, ya, dan bangunan serta, nah itu wa di situ jadi serta bangunan-bangunannya, itu ya, wasamai wama banaha, dan bangunan-bangunannya. Ini kalau ma diartikan masdar. Kalau ma diartikan mausul, dia berarti man, ya. Wasamai, demi langit, wa
dan demi. Jadi wa di situ wa melanjutkan kosam, bukan wa melanjutkan sama. Kalau yang diartikan tadi kan wa masdar itu melanjutkan sama, was samai wa ma banaha, dan bangunan-bangunannya, ya, dan apa-apa yang menjadi bangunan-bangunannya, ya. Kalau ini, kalau dia diartikan dengan man mausul, ya, was samai, wa melanjutkan kosam, as-samai muksam bih, wa melanjutkan kosam, ma yaitu man mausul, yaitu zat yang banaha, zat yang membangunnya, zat yang meninggikannya. Nah, itu meninggikan, ya. Serta zat yang membangun atau zat yang meninggikannya. Ya, jadi itu demi langit dan demi Tuhan dan demi zat yang meninggikannya. Demikian juga itu. Wal ardi wa matohaha. Kalau dia artikan masdar, demi dan demi bumi, ya, serta penghamparannya, ya, serta penghamparannya. Tapi kalau diartikan man, ya, wal ardi, wa melanjutkan kosam, al ardi muksam, wa melanjutkan kosam lagi, ma berarti man, yaitu zat yang, tohaha, zat yang membangun, yang menghamparkannya, ya. Jadi itu ya. Jadi beda jauh makna ma, dan ma berarti masdar, dan ma yang berarti man, ya, berarti mausul, ya. Jadi itu, ya. Kalaupun berkaitan ini ada beberapa pendapat tentang wasamai wa ma banaha, ya, banaha itu, ya, atau kalau yang dia bermakna binaiha, ya, binaiha, ya, binaiha, dia itu, jadi kata Ibnu Katsir, keduanya saling melazimkan, ya, saling berkaitan, ya. Kalau adapun yang dimaksud binaiha, ya, yaitu bangunan yang paling tinggi, seperti disebutkan dalam Az-Zariyat, ya, was samaa banainaha biaidin, ya, dan langit itu kami bangun, ya, banainaha, kami bangun dengan kekuatan, ya, dengan kekuatan, ai biquwatin, ya. Wa inna lamusiuna wal ardo farasnaha fani'mal mahidun, ya. Dan bumi kami hamparkan, maka kamilah sebaik-baik yang menghamparkan. Nah, di sini ya, jadi bisa dua makna kan? Allah yang membangun, tapi juga langit yang bertingkat-tingkat, ya. Tingkatan langit, ya. Ada tingkatan-tingkatan langit. Dari sisi ayat yang lain juga Allah lah yang membangun langit, ya, dan Allah juga yang menghamparkan. Jadi dua-duanya kuat, ya. Ini variatif, bukan kontradiktif. Jadi bisa dua-duanya, bisa dipakai, bisa berupa demi langit dan bangunannya, ya, dan bangunan-bangunannya, atau demi langit dan demi Tuhan yang membangunnya, demi bumi dan penghamparannya, atau dan demi bumi dan Tuhan yang menghamparkannya. Jadi boleh dua-duanya, ya. Boleh dua-duanya, ya. Nah, ya, nah, kemudian wa nafsin wa ma sawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Ya, dan demi jiwa, dan lagi-lagi di sini ma sawwaha, lagi pokoknya yang ada ma itu, ya, itu bisa kembali ke masdar atau ke mausul. Kalau masdar, demi jiwa dan serta penyempurnaannya, ya, serta penyempurnaan. Kalau kembali ke mausul, yang man diartikan man, ma di situ artinya man, demi jiwa dan demi zat yang menyempurnakan jiwa tersebut, ya, itu ya. Jadi gitu. Kalau diartikan masdar, demi jiwa dan serta penyempurnaannya, wa di situ serta. Kalau dengan diartikan man, demi jiwa dan demi zat yang menyempurnakannya. Ya, gitu ya. Sama lagi, ya. Nah, kata Imam Ibnu Katsir, ya,
Maksudnya sawwaha yaitu khalaqaha sawiyatan mustaqimatan, ya. Allah menciptakan jiwa-jiwa itu, ya, dalam keadaan lurus dan tegak ala fitratil qawimah, ya, di atas fitrah yang lurus lagi tegak. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman-Nya, fa'akim wajhaka lid-dini hanifan fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah, ya. Jadi itu penyempurnaannya itu seperti itu. Jadi ketika Allah menciptakan manusia, ya, maka hadapkanlah wajahmu lurus kepada agama Allah, yaitu dan tetaplah di atas fitrah yang Allah ciptakan manusia di atasnya, dan tidak ada perubahan pada fitrah Allah, di khalqillah, pada ciptaan Allah. Jadi manusia, ya, dan ini dikuatkan dalam hadis waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullu, ya, kullu mauludin, ya, yuladu ala fitrah. Seluruh yang dilahirkan, ya, seluruh bayi yang dilahirkan yuladu ala fitrah, terlahirkan di atas fitrah. Fa abawahu, ya, maka kedua orang tuanya lah yuhaddi yuhad yu, ya, ya, yuhawa ya, menjadikan dia Yahudi, ya, wa yunasronihi, ya, dan menjadikan dia Nasrani, wa yumajjisanihi, dan menjadikan dia Majusi. Kama tuladu al bahimatu bahimatan jam'a, ya, hal tuhissuna fiha min jad'a, ya, sebagaimana, ya, hewan ternak yang lahir dari induknya dalam keadaan utuh, apakah pernah kamu melihat ada yang cacat? Ya, jadi utuh, ya, utuh seperti seutuh itunya bayi yang lahir ke muka bumi tanpa membawa pemahaman-pemahaman sesat, ya, tanpa membawa dosa, ya. Makanya kata Rasulullah kan ada suatu amalan yang apa namanya? Yang keutamaannya seperti bayi dilahirkan, ya. Itu misalkan kita sholat, kita paham seluruh yang kita baca dalam sholat, kita khusyuk 2 rakaat saja, sholat sunnah, kita paham seluruh dan kita paham apa yang kita baca, tidak berpikir yang lain, maka dia seperti apa namanya? Dia seperti orang yang baru dilahirkan ibunya. Jadi diampunkan dosa-dosa. Lupa ya, ini dibahas dulu. Wa al-atfu nafsin, ya, muqsambih. Wa al-atfu lagi. Nah, ini ma sawwaha bisa bermakna mausul, bisa bermakna masdar. Ya, kalau di sini di mausul, ya, ma sawwaha. Fa itu melanjutkan nafsin. Alhamaha fujuraha wa taqwaha. Melanjutkan silah dari sawwaha. Ya. Ya, lanjut. Alhama filul madi domir hiya. Ya, kan ada ma kan silah, makan mausul, wa ma sawwaha fa alhamaha, kan ma tadi sila, kan mausul ma, kan ini di atas ini ada ma. Mausul sila ma sawwaha, fa sebagaimana wa itu kan melanjutkan. Jadi ma sawwaha wa ma fama alhamaha. Ya begitu ya. Makanya kalau diartikan sila lebih gampang, ya. Jadi alhamaha fujuraha wa taqwaha. Ya. Jadi alhama filul madi domir huwa yang dikira-kira yaitu Allah, ya, fujuraha maf'ul dari alhama, wa taqwaha juga maf'ul dari alhama. Mudhaf ilaihi, ya. Ya. Nah, kita bahas lagi masih di dalam hadis, ya. Dalam hadis qudsi disebutkan bahwa Rasulullah SAW bersabda bahwa Allah berfirman, yaqulullah azza wa jal, inni khalaqtu ibadi hunafa, ya. Sungguh aku menciptakan hamba-hambaku dalam keadaan lurus. Faja'athumus syayatin, maka mereka datanglah setan-setan, ya. Fajtalathum an dinihim,
yang menyesatkan mereka dari agama mereka, ya. Jadi setan-setan itu bisa berupa orang tuanya sendiri yang menyesatkan, mengkafirkan mereka. Kalau mereka, bahkan ada ulama bilang, seandainya ada manusia dibuang, dilempar ke hutan, ya, maka dia akan mengikuti fitrahnya. Dia akan mendapati Allah sebagai penciptanya, menyembah Allah, cuman kan tidak ada syariat karena dia tidak mendapat petunjuk kan. Tapi pasti dia, kalau dia jujur dengan nalurinya, fitrahnya, maka dia mentauhidkan Allah, ya. Sampai-sampai ulama bilang begitu, ya. Jadi tidak akan terracuni, tidak akan ini. Maka tugas sebagai orang tua untuk menetapkan anak-anak kita di atas fitrah tersebut, di atas jalan lurus tersebut, hanif, ya. Harus tetap menetapkan anak-anak kita di atas hanif. Jadi jangan tersimpangkan. Ya, kewajiban kita untuk menetapkan dan menghalangi mereka agar jangan sampai tersesatkan oleh eksternal, ya. Jadi ini yang tugas masing-masing kita, itulah tanggung jawab kita sebagai orang tua, ya. Lanjut, qad aflaha man zakkaha. Ya, inilah jawaban dari sumpah, ya. Yang lihat qad, ya. Kalau jawaban dijalankan dengan fi'lul madi, maka ada qad, ya. Qad yang menjadi alat bantu untuk balas untuk fi'lul madi. Di sini tahqiq, ya, kita mulai pakai istilah nahwu, tahqiq untuk penegasan, ya, untuk pernyataan, ya. Telah apa? Aflaha, af'ala, ya, wazan af'ala fi'lul madi dhamir huwa, yaitu man, ya, setelahnya, ya. Man menjadi man zakkaha, fa'il dari aflaha, ya. Siapa aflaha? Siapa yang telah beruntung? Man zakkaha, yaitu orang yang zakkaha, yang mensucikannya, ya. Yaitu zakka, silah fi'lul madi dhamir huwa, yaitu man, ya. 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 Nah, di sini ada perbedaan pendapat di kalangan ulama tentang maaf, ya. Fa'alhamaha belum dibahas, ya. Ya. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Nah, ini. Ya, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Fa'alhamaha, maka Allah, ya, dia yaitu Allah mengilhamkan kepada nafsin, mengilhamkan kepada jiwa tersebut fujuraha wa taqwaha, ya, mengilhamkan keburukannya dan ketakwaannya, ya. Artinya, ya, kata Imam At-Tabari, artinya, ya, langsung saya ini saja. Jadi Allah sudah tanamkan di jiwa kita apa yang harus kita kerjakan dan apa yang harus kita tinggalkan, baik dari kebaikan, keburukan, ketaatan, dan kemaksiatan. Sudah ada kecondongan, ya. Sudah ada kecondongan. Sebagaimana tadi kan, apa namanya? Ya, sebagaimana tadi sawaha, itu sawaha kan disempurnakan itu, yaitu penyempurnaan itu bagian dari penegasan tentang sawaha. Fa'alhama itu penegasan dari sawaha. Jadi sudah ada ini naluri untuk berbuat baik dan meninggalkan keburukan, ya, ketaatan maupun kemaksiatan, ya. Maksud juga yang kedua dari alhamaha, jadi Allah menunjuki kepadanya jalan kefasikan dan ketakwaan, ya. Satu Allah sudah punya kasih naluri. Ketika Allah turunkan Al-Quran, ketika Allah utus Rasul, maka naluri harus mengikuti. Naluri itu pasti ikut, ya. Ketika tidak ada ikut, ada sesuatu di situ, ya. Ketika tidak ikut, berarti dia lebih membesarkan yang jeleknya, kan diilhamkan padanya kefajiran dan ketakwaan, ya, keburukan dan ketakwaan, ya. Jadi keburukan dan ketakwaan. Nah, sebagian ulama bilang di sini ya, nanti ada dibahas di Qad Aflaha Man. Nampaknya kita bagi dua, ya, karena sudah ini, karena tidak bagus terlalu cepat nanti di bagian kedua, ya, bagian tentang kisah Samud itu insya Allah besok, ya. Jadi ini, ya. Nah, kemudian disumpah Qad Aflaha Man zakkaha, karena tadi ayat sebelumnya Allah mengilhamkan
Pertama Allah bilang pas sebelum qad aflaha man zakah ini, Allah menyebutkan bahwasanya Allah menciptakan jiwa dan menyempurnakan penciptaannya, ya, dan menyempurnakan jiwa tersebut. Jadi jiwa tersebut lurus. Kedua Allah tambah lagi, fa'alhamaha fujuraha wa taqwa. Sudah jiwanya sudah lurus, diilhamkan lagi di dalam jiwa tersebut, ini buruk, ini jelek, ini takwa, ini fajir, ya. Diilhamkan sudah jadi mode di dalamnya, ya, mode alam sadar, ya, di bawah alam sadar, alhamaha fujuraha wa taqwaha. Apakah baik fujur, buruk atau takwa? Mau pilih. Dan itu sudah tahu dalam jiwa itu, sudah tahu itu fujur dan takwa. Plus Allah utus turunkan kitab dan utus Rasul, ya. Jadi sudah tidak ada uzur itu, ya. Sudah jiwanya sudah memang sudah lurus. Yang kedua Allah ilhamkan di dalam jiwa tersebut untuk tahu yang baik dan buruk. Sudah begitu Allah utus Rasul untuk menjelaskan ini yang baik dan disertai kitab, ya. Walaupun Rasul wafat masih ada kitabnya, kitab Allah yang membimbing jiwa tersebut, ya. Ya, maka qad aflaha man zakaha. Alangkah beruntunglah orang yang mensucikannya, ya. Jadi tidak mengikuti fujurnya, dia mengikuti takwanya, ya. Nah, di sini ada dua pendapat, ya. Qad aflaha man zakaha wa qad khaba man dasaha, ya. Apakah man di situ adalah orang yang mensucikannya atau man Allah yang mensucikannya? Jadi gini, ada dua penafsiran di situ. Alangkah beruntung, ya, orang yang mensucikan jiwanya yang tadi, kan ha itu kembali ke nafsin, ya, zakah itu nafsin, ya, ha itu ke nafsin, mensucikan nafsunya, jiwanya, ya. Nah, di sini itu pendapat pertama. Pendapat kedua, alangkah beruntunglah orang yang Allah sucikan nafsunya, jiwanya, ya. Itu dua. Jadi ini saling berkaitan. Jadi ini kita juga di bawah takdir Allah. Ya, ini balik lagi ke bicara takdir lagi, ya. Kita di bawah takdir Allah. Jadi kan Allah sudah menentukan mana uh, mana yang penduduk surga, mana penduduk. Tapi kita juga punya pilihan, kan? Kita juga punya pilihan hidup. Tapi yang ketika Allah ciptakan, Allah kan sudah menentukan kadar petunjuk, kadar kadar petunjuk bagi si fulan ini. Kalau semakin sedikit petunjuknya, semakin ini. Jadi ini dengan segala hikmah Allah, ya. Jadi itu, nah, ini persis seperti firman Allah dalam surat Al-A'la. Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla. Ya, beruntunglah orang yang membersihkan diri, ya, ya. Wa dzakara isma rabbih fasalla, dan apabila dia ingat nama Tuhannya, dia salat, ya. Ini tanda orang yang ini, ya. Adapun makna takwa, ya, aflaha man zakkaha, yaitu beruntunglah orang yang mensucikan dirinya dengan taat kepada Allah, ya, dan membersihkan dirinya dari akhlak yang hina, segala perbuatan yang berkebalikan dengan ketakwaan. Ya, ini pujian, lihat Allah bersumpah dengan segala macam sumpah tadi. Ya, lagi-lagi ini sumpah yang berpasang-pasangan, ya, sumpah berpasang-pasangan, ya. Matahari, bulan, siang, malam, langit, bumi, ya. Kemudian jiwa, ya. Kemudian di sini konsekuensinya dua. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha, ya. Sebagaimana sumpah tadi berpasang-pasangan, di sini juga ada pasangan, ya. Beruntung bagi orang yang mensucikan jiwa, atau beruntunglah yang Allah sucikan jiwanya, ya, yang Allah berikan petunjuk, ya, dan, ya, khobaman dassaha, ya, dan dan celakalah orang yang dan celakalah, ya, orang yang mengotorinya, ya, yang mengotori jiwanya, ya.
mengotori jiwanya. Dassaha mengotorinya. Wa ini maktufah dari qad aflaha man zakkaha. Jadi ini maktuf dari, jadi belum lari bukan bikin kalimat baru, dia masih tersambung dengan qad aflaha man zakkaha. Al-atfu wa qad tahqiq ya, pakai istilah baru saja tahqiq ya. Khoba fi'lul man didomir huwa, yaitu man, yaitu ya, yaitu jiwa tadi ya. Man dassaha fa'il dari aflaha ya. Dassaha fi'lul madi sebagai silah domir huwa, yaitu man ya. Ya. Itu kembali lagi di penafsirannya yang mana? Ya, ha menjadi maf'ulnya, yaitu jiwanya lagi. Nah, di sini ya, kita kembali ke ini ya. Ya, jadi beruntunglah orang yang jiwanya dibersihkan Allah dan merugilah orang yang jiwanya ditakdirkan kotor oleh Allah ya. Ya. Kemudian Imam Ibnu Katsir meriwayatkan dari Ibnu Abbas ya, ketika beliau pernah mendengar Rasulullah membaca ayat ini ya, sudah sampai di bagian ini maka beliau berdoa ya. Maka beliau berdoa, Allahumma ati nafsi taqwaha anta waliyuha wa maulaha wa khairu man zakkaha. Ya Allah, ini Rasulullah ketika baca ini dibaca kalau salat sunnah ya. Jadi setelah kita baca qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha, langsung doa ya. Allahumma ati nafsi taqwaha anta waliyuha wa maulaha wa khairu man zakkaha. Ya Allah, berikanlah jiwaku ketakwaannya ya. Engkau adalah yang memiliki dan menguasainya, dan engkaulah sebaik-baik yang mensucikannya ya. Jadi di sini zakkaha itu kembali ke Allah ya. Jadi yang mensucikan itu Allah. Maka beruntunglah orang yang disucikan jiwanya oleh Allah ya. Kalau Allah sucikan jiwanya, otomatis perbuatannya juga akan condong ke kebaikan kan. Nah itu. Tapi bisa juga makna yang kedua ya. Tapi dari hadis ini yang mensucikan itu Allah ya, yang mensucikan itu. Tapi dari usaha kita bisa usahakan. Kita berusaha, misalkan sekarang dalam keadaan buruk, berusaha untuk membalikan keadaan tersebut ya. Berusaha terus beristighfar, itu kan untuk membersihkan dosa ya. Kemudian dari hadis Abu Hurairah ya, dengan sama ininya cuman beda riwayat, beda redaksi. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Nah, ini hadis dari Abu Hurairah. Jadi Rasulullah berdoa, Allahumma ati nafsi taqwaha. Ya Allah, berikan jiwaku ketakwaannya. Wa zakkiha, dan sucikanlah jiwaku. Anta khairu man zakkaha. Engkaulah sebaik-baik penyuci, pembersih ya, penyuci hatinya, jiwa tersebut. Anta waliyuha wa maulaha. Engkaulah yang memilikinya dan menguasainya ya. Bahkan ada doa yang panjang yang sering dibawakan oleh Rasulullah SAW, yaitu Allahumma inni a'udzubika ya. Ya Allah, aku berlindung kepadamu minal ajzi, dari rasa lemah ya. Ajzi itu lemah dalam tidak bersemangat ya. Al-ajzi wal kasal, dan kemalasan. Al-ajzi, kalau ajzi itu lemah itu misalkan ada yang lebih utama 4 rakaat tapi dia cuma bukan malas ya. Kalau ajzi itu masih lemah. Ya, lemah untuk ini, bukan malas ya, dia kelemahan untuk beribadah misalkan. Wal kasal, nah ini kemalasan. Wal harami, kepikunan. Wal jubni ya. Wal jubni gila ya, gila. Wal bukhli atau jubni pengecut. Wal bukhli ya, sifat kikir. Wa adzabil qabr ya, dan dari azab kubur ya. Jadi aku berlindung kepada ya ajzi, kelemahan, kasali, kemalasan, wal harami ya. Harami di sini kepikunan ya. Wal jubni mengecut. Wal bukhli kekikiran. Wa azabil qabr, dan azab kubur
ya. Allahumma ati nafsi taqwaha, ya Allah berikan jiwaku ketakwaannya. Wa zakkiha anta khairu man zakkaha, dan sucikanlah jiwaku, jiwa tersebut, anta khairu man zakkaha, engkaulah sebaik-baik penyucinya, ya. Anta waliyuha wa maulaha, engkaulah pemiliknya dan penguasanya. Allahumma inni a'udzubika, ya Allah aku berlindung kepadamu dari min qalbin la yakhsha, dari hati yang tidak khusyuk, wa min nafsin la tashba, ya. Wa min nafsin la tashba, ya. Dan dari jiwa yang tidak pernah kenyang, tidak pernah puas. Ya, ini di antara fujur, jiwa yang tidak pernah puas. Wa ilmin la yanfa, dan aku berlindung padamu dari ilmu yang tidak bermanfaat. Wa da'watin la yustajabu laha, ya. Dan dari doa yang tidak diijabah, ya, yang doa-doa diijabah. Ini doa bermanfaat. Insya Allah saya bagikan di grup ya, ini doa-doanya, tafsirnya ini. Ya, qala Zaidun, ya, berkata Zaid ya, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'allimuna hunna, ya. Rasulullah dahulu mengajarkan kami doa-doa ini, ya. Wa nahnu nu'allimukumuhunna, ya. Nu'allimukuhunna, ya. Maka sekarang kami mengajarkan kepada kalian. Maka saya dapat ini, saya juga sharing ke bapak-bapak, ibu-ibu. Nanti insya Allah versi PDF akan dibagikan juga ke grup bersamaan dengan bagian pertama i'rab asyams ini, ya. Demikian, ya, tepat waktu ya. Semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin. Insya Allah besok pertemuan kedua lagi-lagi diingatkan ya. Diingatkan sudah sambil mengerjakan dan sambil mengoreksi ya. Ini saya saya amanahkan ya. Jadi ini ketika mendengar ini lagi mengoreksi. Ini yang nampak di ini dikoreksi ya, dikoreksi seperti yang ditampak di live streaming ya. Jadi biar ada latihan ya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.